And hai, balik lagi di channel Gali Rizky. Di video kali ini aku bakal ngebahas atau menjawab pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar. Pertanyaan itu mengenai culture shock. Nah, gue bakal ngasih tahu apa itu culture shock. Culture shock adalah kegelisahan dan perasaan terkejut yang dialami oleh seseorang ketika berada dalam kebudayaan yang berbeda, seperti di negara asing. Aku udah tinggal di Filipina udah hampir 1 tahun. Udah ada beberapa video tentang kehidupan aku di Filipina. Ada beberapa dari kalian yang komen di kolom komentar mengenai apa sih culture shock yang aku alami ketika tinggal di Filipina. Apa sih perbedaan budaya ketika aku tinggal di Filipina. Kali ini aku bakal ngeceritain tentang culture shock yang sudah aku alamin sendiri. Tanpa basa-basi lagi, let's go! Jadi kalau ada salah satu dari kalian yang bertanya, "Bang, ngerasain culture shock nggak sih di sana?" Ya, nggak juga. Selama di sini aku ngerasain kultur, suasana, dan kebiasaan yang sama maupun berbeda dari Indonesia. Nggak tahu kota lain di Filipina kayak gimana. Tapi kalau hanya menilai dari Manila, suasana kotanya nggak jauh berbeda dengan kota-kota di Indonesia. Kalian juga bisa lihat di video sebelumnya tentang pasar tradisional di Filipina. Dan itu nggak jauh beda dengan pasar tradisional di Indonesia. Ada juga beberapa kata di bahasa Tagalog yang mirip bahkan sama dengan bahasa di Indonesia. Contohnya mahal, yang artinya mahal di Indonesia. Ako, yang artinya aku. Kangkong, yang artinya kangkung. Dan muka, yang artinya muka. Ate sering ngomong mukamu, karena kita juga ngomongnya mukamu. Jadi artinya sama. Ada juga beberapa kebiasaan dan kondisi di sini yang berbeda dengan di Indonesia. Tapi sejauh ini nggak bikin aku pergi buru-buru pulang atau ngerasa nggak nyaman. Tapi juga nggak se-excited itu untuk tinggal di sini dalam jangka waktu yang lama. Perbedaan kultur dan kebiasaan yang aku rasain, yang pertama, makanan. Udah pasti lidah orang Indonesia dengan lidah orang Filipina itu berbeda. Jadi dari makanan tradisional sampai makanan franchise global seperti McDonald atau orang sini manggilnya itu McDo, sudah pasti berbeda rasanya. Dan kebanyakan rasanya itu kurang cocok sama lidah aku atau lidah orang Indonesia. Kalau kalian mau tahu tentang pendapat aku tentang makanan McDonald atau McDo, kalian bisa nonton video aku yang ini. Yang kedua, masih tentang makanan. Di sini makanan atau jajanan pinggir jalan kebanyakan atau hampir semuanya nggak pakai saus sambal atau saus tomat seperti yang ada di Indonesia. Tapi di sini itu memakai cuka. Ngomong-ngomong tentang saus sambal dan kecap, di sini juga sausnya itu berbeda banget dengan yang ada di Indonesia. Saus sambal di sini itu lebih asem. Jadi nggak ada yang pedes dan cair, nggak ada kecap manis. Pokoknya untuk soal saus dan kecap, gue berani jamin hampir 80% orang Indonesia nggak bakal suka dengan saus dan kecap versi Filipina. Bukannya nggak ada masakan Indonesia di Filipina. Ada beberapa restoran asli Indonesia yang menyediakan makanan-makanan Indonesia. Tapi harganya itu mahal banget. Contohnya, nasi Padang, nasi dengan ayam doang, harganya itu sekitar 200 peso atau 60 ribuan untuk satu bungkus nasi Padang. Kalau di Indonesia paling sekitar 15.000 sampai 30.000. Jadi hampir 2 kali lipat harganya di sini. Yang keempat, internet.
Di Indonesia banyak banget provider internet yang bagus-bagus. Kita sebagai warga Indonesia bisa memilih provider mana yang menurut kita pribadi bagus. Sedangkan di Filipina itu yang aku tahu hanya ada 2 provider. Dan karena hanya ada 2 provider, harganya itu cukup mahal dibandingkan dengan harga internet provider di Indonesia. Yang kelima, kabel listrik. Sebenarnya kabel listrik di Indonesia dan di Filipina itu hampir sama, tapi di Filipina sedikit berantakan. Ada sebuah kabel listrik yang hampir nyentuh kepala aku, yang bikin aku agak was-was ketika sedang hujan atau gerimis. Ada beberapa kabel yang mengeluarkan percikan api yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan kebakaran. Aku nggak tahu di Indonesia ada kejadian seperti itu atau tidak. Karena aku sendiri waktu di Indonesia nggak pernah ngeliat kabel listrik yang benar-benar ngeluarin percikan api. Jadi menurut aku di Filipina sedikit berantakan dan agak berbahaya. Dan orang-orangnya cuek tentang hal ini. Nah, yang bikin aku kaget dan butuh waktu untuk menyesuaikan adalah di sini warga sipil boleh memiliki senjata api. Senjata api ini diperbolehkan untuk menjaga dan membela diri. Tapi tentu aja ada peraturan yang membatasi penggunaan senjata api agar tidak digunakan sembarangan. Bahkan tahun 2019, izin kepemilikan senjata api ditangguhkan untuk menjaga keamanan SEA Games yang berlangsung. Karena ada izin kepemilikan senjata api bagi warga sipil, polisi di sini apabila sedang berpatroli, mengawal, atau menjaga suatu tempat, pasti membawa senjata shotgun yang besar banget. Aku sering ngelihat polisi-polisi yang sedang berjaga membawa shotgun, dan kalau dilihat pasti bikin parno. Sebenarnya ada beberapa lagi kultur yang belum aku rasakan sendiri, tapi aku dengar dari teman-teman aku yang pernah ngerasainnya. Contohnya, di sini pasangan yang hidup bersamaan bahkan sudah memiliki anak tanpa adanya ikatan pernikahan. Lalu, saat Halloween, biasanya satu keluarga akan pergi ke makam membawa makanan dan minuman untuk berpesta dengan keluarganya yang sudah meninggal. Ini seperti tradisi di Meksiko, Dia de Muertos, atau The Day of the Dead, atau hari peringatan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Perayaan ini bisa kalian lihat di film Coco. Oh iya, banyak juga dari kalian yang nanya di kolom komentar tentang orang-orang di Filipina. Contohnya, Bang, orang Filipina itu gimana? Bang, orang Filipina itu baik-baik nggak? Bang, orang Filipina itu katanya bla 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 bla. Menurut aku, baik buruknya seseorang tidak mewakili budaya, kebiasaan, ataupun agama manapun. Baik buruknya seseorang hanya mewakili dirinya sendiri. Sekian dari video ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka gak apa-apa. Share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang sudah kita bahas bersama-sama. Komen di bawah culture shock apa yang pernah kalian alamin, dan video apa lagi yang bisa kita bahas bersama-sama. Bye-bye!